kejadian atau hal-hal yang perlu panjenengan ketahui yang berkaitan dengan pendukung-pendukung untuk pelaksanaan ibadah hajinya. Nah, ini saya, nomor handphone saya bisa dicatat Bapak Ibu, 0811 33 44 35 0811 33 44 35 ya. Dan insya Allah nanti materi saya ini akan saya PDF-kan, lalu saya masukkan ke WA Group ya, supaya semuanya bisa memperoleh informasi ini ya. Nah, persiapan rohani menjelang keberangkatan, jenengan harus menata niat dulu. Jangan sampai niatnya selain niat lillahi ta'ala. Jangan pingin dipanggil abah dan umi gitu ya, pingin dilihat, wah munggah kaji gitu. Jangan seperti itu, tapi semuanya diniatkan lillahi ta'ala, hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala ibadah kita itu. Jenengan boleh mengadakan syukuran ya. Kalau bersyukur itu wajib, karena manusia itu diperintahkan untuk bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat kita. Kalau kita tidak mensyukuri nikmatnya Allah, maka kita akan diazab. Nah, kalau syukur ditambahi an, itu ada hubungannya dengan makanan. Jadi syukur an gitu. Nah, tidak di daerah sini yang mengadakan syukuran itu biaya syukurannya melebihi biaya haji. Nah, itu ada, tapi tidak di Sidoarjo ya. Jenengan harus memanfaatkan momen syukuran ini untuk meminta maaf ya. Jadi minta maaf pada hadirin, minta maaf pada sanak keluarga. Kalau suami istri ya saling memaafkan, karena suami istri ini bendino ketemu, riskan punya salah ya, ngomong opo, diterimone opo, salah tompo, nah gitu kan, sehingga muncul masalahnya sepele-sepele. Tapi kalau masalah itu dibawa sampai ke tanah suci, nah nanti urusannya sama Gusti Allah. Ini saya nggak mengancam ya. Jadi Bapak Ibu suami istri yang berangkat, tolong sebelum berangkat saling memaafkan dulu ya. Jadi jangan dibawa masalahnya ke tanah suci. Nah, lalu yang kedua adalah memperbanyak sedekah. Jadi jenengan banyaklah sedekah menjelang keberangkatan itu, dan memberikan makan pada fakir miskin, lalu memperbanyak zikir kepada Allah. Ingat pada Allah. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Dengan panjenengan berzikir, insya Allah hati panjenengan akan tenang. Jadi jenengan kalau ada masalah ruwet, nggak selesai-selesai, ingatlah Allah. Jangan banyak fokus ke masalah, tapi fokuslah ke Allah untuk menyelesaikan masalah. Karena Gusti Allah lah yang menyelesaikan masalah jenengan. Betul apa betul? Alhamdulillah. Lalu yang berikutnya, mohon maaf pada sanak keluarga dan semuanya atas semua kesalahan yang kita perbuat ya. Nah, persiapan jasmani, administrasi harus diselesaikan, menandai koper sesuai ketentuan. Jangan bawa barang lebih dari 32 kilo ya. 32 kilo itu berat Pak ya. Gak usah nggo cowek, ulek-ulek. Apalagi ada yang bawa jimat ya. Ini pernah ketahuan Pak, di asrama haji itu ada jamaah haji bawa jimat ya. Gaya opo Pak, nang kono cek sakti gitu. Wah. Ya, jadi jangan bawa barang yang aneh-aneh, itu ya merepotkan nanti ya. Apalagi kalau dititipi rokok ya. Rokok di Samsu itu di sini harganya berapa Pak? 25.000 ya Bu ya Bapak. Di sana itu dijual 100.000. Nah, jadi banyak para mutawif kita yang ada di sana itu pesan, Pak Jamal, gawakno rokok di Samsu. Piro Pak? 10 slup ngono caker. Karena di sana mau dijual lagi gitu ya. Tapi kita janganlah melakukan itu, nanti di bandara pasti akan diperiksa gitu ya. Kalau bawa barang yang terlalu banyak dikira kita jualan di sana, ini menjadi masalah ya. Lalu tidak boleh membawa bahan cairan ya yang lebih dari 100 mili. Jadi misalnya jenengan bawa madu 100 mili, itu sebaiknya dipisah. 50 mili ditaruh di tas tenteng,
di koper kecil, lalu yang 50 mili ditaruh di tas koper besar. Jadi masuk ke bagasi. Obat-obatan juga begitu. Pak, saya bawa obat-obatan sirup, Pak, 150 mili. Nah, itu dibagi aja. Gitu ya. Jenengan bawa obat-obatan banyak boleh, tapi niatkan jangan begini ngomongnya. Bu, kok nggawa obat akeh? Iya, jogo-jogo lah aku loro nang kono lah. Nanti sakit beneran di sana, Pak. Sakit beneran karena image-nya di dalam pikirannya itu sudah terpola bahwa obat banyak, jika aku sakit maka obat itu tak minum, kan gitu. Nah, nanti sakit beneran dan jenengan akan minum obat beneran. Iya kan? Jenengan bawa sandal jepit. Si sana lebih enak pakai sandal jepit. Karena untuk ihram itu kan mata kaki kan harus terbuka, nggak boleh tertutup. Nah, jamaah saya bawa sandal jepit 3. Saya bawa sandal jepit 1. Saya tanya ke jamaah saya, Pak, kok bawa sandal jepit 3? Ya Ustadz, kalau sandal saya hilang ada gantinya. Nah gitu kan, belum seminggu di sana sudah hilang 3 gitu ya. Dan sandal yang terakhir yang dia pakai itu sampai pulang haji itu masih ada. Jadi semuanya itu tergantung image kita ya. Nah, bagaimana Pak saya niatnya ketika saya bawa obat? Ustadz, saya niat bawa obat, mungkin kalau ada jamaah yang lain butuh, nah saya berikan. Saya insya Allah mudah-mudahan sehat. Itu niatnya, ya. Nah, terus di sana jangan sembarangan ngomong. Misalnya di sana kan banyak minuman kotaan itu, jus, terus Sprite, Mirinda dan lain-lain itu kan banyak. Nah, itu kan ada yang menginformasikan, ojo ngombe sing jus-jusan seperti itu yang dimasukkan ke dalam karton, nanti batuk gitu kan, ya Bu ya. Nah, yang ngomong begitu besoknya langsung batuk, yang minum tidak pernah batuk. Nah, ajaib kan. Jadi di sana itu kita harus benar-benar menjaga mulut kita dan hati kita. Jenengan ngerasani, nggak usah diucapkan di mulut, tapi hati jenengan ngerasani orang lain, Allah itu dengar dan Allah langsung mengingatkan kita, jebret. Langsung diingatkan oleh Allah. Punishment dan rewardnya, hukuman dan balasan kebaikannya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya mengatakan, orang yang berangkat haji atau umroh itu selama beliau ini berada di Mekah dan Madinah, beliau itu mendapatkan penataran untuk hidup yang benar. Untuk hidup yang benar. Pelajarannya di sana. Makanya haji itu rukun Islam yang ke-5. Puncaknya rukun Islam. Kalau orang Islam sudah melaksanakan haji itu top. Sudah topnya ibadah itu sudah dilaksanakan. Islamnya sudah komplit. Artinya sudah ditatar oleh Allah bagaimana hidup yang baik. Jangan menyakiti tetangga, jangan menyakiti orang lain, jangan ngambil hak orang lain, jangan motong tumbuhan, jangan membunuh tumbuhan, jangan bunuh hewan sembarangan. Itu kan syarat-syarat untuk sahnya ihram. Nah itu harusnya kebiasaan itu jenengan bawa pulang lagi ke Indonesia agar tidak sembarangan. Apalagi kalau jenengan ketemu sama orang yang sombong. Jamaah saya umroh maupun haji yang sering kesasar bukan yang sepuh-sepuh Pak, bukan yang sepuh-sepuh, justru yang muda-muda. Kenapa? Karena mereka misalnya ya baru nyampe di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Bapak Ibu kita nanti sholat subuh, misalnya kita datangnya jam 2 malam gitu ya. Bapak Ibu kita sholat subuh nanti di hotel saja, jangan ke masjid. Nanti kita ke masjidnya sholat duhur saja. Nggak manut, berangkat sendiri, tuk-tuk-tuk. Pas selesai sholat subuh, yang tadi pagi tokonya masih tutup, tokonya buka. Yang masih pagi itu nggak ada orang jualan di kanan dan kiri, setelah sholat subuh banyak orang jualan di kanan dan kiri. Bingung, lungguh, denger-denger di pinggir jalan, toleh ini, lalu saya ampiri, Mas, ada apa kok duduk di sini? Ustadz, saya ini nyari hotel nggak ketemu. Saya bilang, astagfirullah, hotelnya di depannya padahal.
padahal di depannya hotelnya. Lalu saya ngomong kepada Mas ini, Mas, jenengan coba zikir pada Allah, baca istighfar, lalu mohon pada Allah supaya ditunjukkan hotelnya di mana. Terus dia baca istighfar, terus mohon pada Allah. Udah sekarang udah selesai, didongakkan matanya, kepalanya. Lah ini Ustaz di depan saya, lah ya sudah balik ke sana. Nah, itu tidak 1-2 kali terjadi Bapak Ibu, banyak kali terjadi. Allah sangat benci dengan orang yang sombong. Jenengan berangkat pakai baju ihram, semuanya sama warnanya putih. Untuk apa? Yang jadi direktur sudah tidak menjadi direktur. Yang menjadi kuli sudah tidak menjadi kuli. Yang menjadi jenderal sudah tidak menjadi jenderal. Yang menjadi prajurit tidak menjadi prajurit. Semuanya sama di mata Allah. Kita tanggalkan semua urusan duniawi. Kita ganti dengan ihram. Kita siap untuk membayangkan kita mati sebelum mati. Orang mati kan pakai baju apa? Putih. Gitu. Insya Allah kalau orang yang hidup tapi sering membayangkan kapan dia mati, insya Allah hidupnya selamat. Insya Allah seperti itu. Lah, pelajaran haji menggunakan ihram itu adalah pelajaran untuk membayangkan bagaimana kematian kita. Oke? Gitu nggih. Nah, kunci kesuksesan Bapak Ibu ada 3, ya. Yang pertama adalah sabar. Yang kedua adalah sabar. Dan yang ketiga adalah sabar. Sabar itu gampang ngomongnya tapi sulit untuk dilakukan, dikerjakan. Kesabaranku wis entek. Kan ibu-ibu kan biasanya gitu. Wes entek kesabaranku. Kalau sudah habis kesabarannya berarti itu namanya tidak sabar. Ya. Jenengan ketika suatu saat waktunya pembagian makanan, kotaan di sana itu ada tulisannya makan pagi, makan siang, makan malam. Makan pagi dimakan saat pagi. Jenengan buka terus lauknya itu biasanya besar, ayam besar. Karena ayam Arab, ayam di Arab itu besar-besar nggak sama. Cuma masalahnya itu rada alot Pak. Jadi yang sepuh-sepuh yang giginya agak anu itu, kebetulan pada saat itu saya dapat yang itu Pak ya. Mudah-mudahan yang sekarang ini tambah gamo gitu ya. Kalau yang tahun kemarin, tahun 2023 itu makanannya gamo-gamo Bu, hanya tahu tempe saja. Akhirnya kan jamaah protes kan, akhirnya tahun 2024 diperbaiki kan begitu. Nah ketika jenengan ada masalah dengan makanan, wah kok gini, terus jenengan ngresu loh, wah iki Kementerian Haji itu bayarannya wah akeh, panganannya nek ngene tok, nek iwak ayam ambil sambal kecap, iki model apa itu? Nah, terus yang bapak-bapak yang lainnya, alhamdulillah ayam iso alet gak apa-apa. Dicakot gak kena, ya dimut ngono. Dimut iso baru enggak suwe dilek gitu. Tapi ibu-ibu biasanya anu Bu, ayam itu dikeluarkan terus dimasak di panci, biasanya begitu. Apa boleh bawa panci? Ya nggak apa-apa, boleh aja, asal jangan setiap orang bawa panci. Ya, satu regu itu orang 11, orang 10 bawa panci satu, nggak apa-apa. Ya. Ya, mau beli di sana murah, nanti pulang untuk oleh-oleh atau diwakafkan di sana juga tidak ada masalah. Ya, dimasak, terus setelah itu siang dipakai untuk makan siang. Kan sudah digodok itu kan jadi lebih lembut gitu ya. Kalau jenengan ngeresulo, nanti pasti ada musibah lagi berikutnya, pasti itu Pak. Gitu. Nanti kok dapat makan lagi tambah atas aneh Pak. Wah tambah atas ini. Wah salah dhewe gak istighfar gitu ya. Pokoknya jenengan kalau ketemu hal-hal yang aneh-aneh, istighfar sudah. Kuncinya istighfar. Ya Allah salah hamba apa? Hamba ini kok dapat makanan atas terus gitu. Itu istighfar, ya. Makanya jenengan di sini juga harus begitu, Pak. Kalau kita menemukan sesuatu yang wah, aku kok gini ya, istighfar aja. Pasti ada kesalahan yang habis kita perbuat. Gitu. Jadi lebih baik kita mencari kesalahan kita sendiri daripada mencari kesalahan orang lain.
ya. Jadikanlah semuanya itu ibadah dengan ikhlas, ya, husnudzon, menebar kedamaian, ya, supaya banyak nikmat yang diterima, gitu ya. Nah, bekalnya apa? Al-Baqarah 197 menyampaikan wa tazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa. Jadi bekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi jenengan kayak baju itu kan di sana kelembapannya rendah Bapak Ibu, ya. Jadi kalau kita itu berlarian di Madinah ataupun di Mekah itu gak keringetan Pak, tidak kemeringat karena kelembapannya itu rendah. Nah, nasi itu kita geletakkan gitu aja, itu nggak gampang basi. Ya, jadi jenengan dapat nasi pagi dimakan sore itu insya Allah masih belum basi, sampai besoknya pun nggak basi. Tapi peraturan pemerintah harus dimakan pagi, kalau pagi ya pagi, siang ya siang begitu. Ya. Tapi efeknya ke dalam tubuh ini itu tidak berkeringat, sehingga praktis Pak, jenengan bawa baju 3 saja, 3 setel itu sudah cukup. Yang satu dipakai, yang satu dicuci, yang satu untuk persiapan. Itu sudah cukup. Kecuali pakaian dalam. Kalau pakaian dalam, jenengan bawa agak banyak tidak masalah. Kaos dalam, celana dalam, bawa agak banyak tidak masalah. Ibu-ibu juga begitu, ya diatur aja. Tapi kenyataannya jenengan pakai baju basah begitu ya. Ini besok kan jenengan berangkat kira-kira bulan Mei. Bulan Mei itu masih panas-panasnya. Iya, itu masih panas-panasnya. Jadi temperatur itu sampai siang hari bisa sampai 49-50. Nah, kita di sini kan 27 ya, gitu. Nah itu sampai seperti itu. Jenengan pakai baju yang basah aja, itu langsung kering Pak. Dipakai itu sebentar langsung kering. Jadi nggak ada masalah, ya. Jadi jangan bawa baju banyak-banyak. Apalagi ibu-ibu yang masih muda-muda ini, saya lihat alhamdulillah jamaahnya ini masih banyak yang muda. Itu jangan modis. Jadi kalau pakai jilbab merah, baju merah, roknya merah, sepatunya merah. Nah kan tasnya yang di bawah matching gitu kan. Lega matching ate gayai wong Arab gitu kan. Nah, wong Arab itu Bapak Ibu wong Arab sing ganteng ya ada. Oh iya, pakaiannya hitam, betul ya. Jangan bawa pakaian hitam atau pakaian putih aja sudah cukup gitu ya. Jadi enggak perlu kalau hari ini pakai hijau, besok merah, besok lagi kuning gitu, enggak perlu. Ya. Itu nanti ibu-ibu tolong jangan pakai make up di sana ya. Karena dengan kalau pakai make up itu penjaga-penjaga toko, laskar itu ngelihat mulai dari sana, seret jalan dilihat terus sampai orangnya sudah nggak kelihatan, matanya masih begini. Nah, apalagi kalau pas nawar barang kita dibilang Sarini gitu ya. Kalau dulu Sarini tahun 2024 apa Pak panggilannya ya? Waktu itu Sarini, jenengan dipanggil Sarini kan seneng toh. Weh, aku tua kayak ini diceluk Sarini rek, Masya Allah. Itu jangan mau Bu, apalagi dipegang-pegang tangannya jangan mau. Langsung pukul aja, haram gitu. Jenengan kalau dimacam-macam ini sama orang sana bilang haram gitu aja. Pasti orangnya takut gitu. Tapi kalau jenengan malah wah, ini gawat iki. Terus warna dikai mbok kurma siji ngono sapa nang masalah. Tutus saiki lho siji. Ya. Jadi itu ya, tolong hati-hati betul. Terus jangan sampai jenengan pakai baju yang kombior-kombior tapi bawa tas. Mungkin saya boleh pinjam tasnya. Nah, ibu-ibu itu yang gaya Bu ya, itu sering pakai tas itu nggak begini Bu. Tas itu kan begini ya, tapi ini begini makanya begini loh. Nah, loh, kan ada yang model begini. Ada Bu, ibu-ibu yang pakai begini. Padahal kan Rasulullah itu, nah, tasnya tas ini Bu, tapi masangnya begini. Nah, kan Rasulullah itu kan menyampaikan, barang siapa wanita memakai baju, kelihatan bentuk tubuhnya, itu sama saja seperti tidak berpakaian. Dengan pakai baju kombior, betul. Tapi mereka tasnya didelengnya nyiprot, kita bokong ya, podo ae gitu loh. Iya, jangan Bu ya, ini sangat berbahaya sekali ya.
Ini saya sampaikan karena saya sering menjumpai, gitu. Terus, ya, terus lagi Bu, ada yang pakai baju putih, tapi rada nerawang. Ayo, pernah nggak jumpai seperti itu? Lah, itu jangan dilakukan di sana, jangan, haram. Lu pakai dalaman, enggak apa-apa, dalamannya kelihatan akhirnya kan? Iya kan, habis dalaman, terus yang luar terawangan, ya kan? Ya wadah ya Pak Anil ya, Pak Anil ini Pak Guru kita, ya. Jadi transparan itu bermasalah, gitu loh. Jadi nanti di sana, jangan nggak usah pakai make up. Medaan itu kalau perlu nggak usah, arep berani sopo kan gitu. Jenengan pakai make up cantik itu untuk siapa? Suaminya kan. Nah, jenengan ketemu sama suami di rumah nggak pakai apa-apa. Jenengan keluar rumah pakai make up, pakai benges dan lain-lain. Gak kuali lah gitu. Gak bahaya. Ya, di sana tolong itu perhatikan betul. Nanti kalau ada temannya satu kamar, Bu, apa wedake kayak kuandel ya Bu, suruh wudu aja, biar hilang bedaknya gitu. Ya, gitu ya Ibu ya, komitmen ya, janji. Pokoknya saya melihat ada foto yang pakai lipstik, langsung saya kasih kartu merah. Ini tasnya Bu ya, tas kopernya bagus ya. Sudah pakai apa? Lebih kuat seperti ini dan ada pelindungnya. Ada tas kecil, ada tas besar, terus ada tas untuk paspor, ya. Tas, ya ini yang dikalungkan. Ya bisa dikalungkan, bisa taruh pinggang ini, balik mana nang pinggang gitu ya. Terus untuk keberangkatan kopernya silakan ditandai. Nanti ada tanda rombongan dari Kemenang sesuai dengan rombongannya. Ada rombongan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 ya. Jadi masing-masing rombongan itu warnanya beda. Nah, terus ada yang KBIH, ada penanda KBIH. Nah, itu ada juga. Terus ada tanda regu. Jadi misalnya dengan rombongan 1 regu 1 itu nanti kita manggilnya ketika senam atau ketika jalan sehat kita manggilnya 1-1 siapa? Angkat tangan. Itu artinya rombongan 1 regu 1. Kalau kita panggil 3-1 berarti rombongan 3 regu 1 gitu ya. Itu regu itu ada tanda sendiri. Jenengan silakan musyawarah satu regunya mau ngasih tanda apa. Supaya apa? Supaya nanti ketika jenengan datang pertama kali ke Mekah itu pasti koper dikumpulkan di lobi. Jenengan masuk kamar dulu. Setelah tahu kamarnya baru jenengan nyari koper. Nah ketika nyari koper itu kalau sama-sama anggota regunya dibawakan sekali gitu biar ada tanda regunya yang sama biar tahu gitu ya. Terus keluarga misalnya bapak ibu berangkat satu suami istri begitu kasih tanda sendiri, tanda yang aneh gitu ya. Kayak saya dulu itu pakai gombal Pak. Jadi gombal di rumah itu tak pakai tanda koper saya. Jadi satu-satunya jamaah haji yang pakai tanda gombal itu punya saya. Nggak ada yang ngembari. Atau kasih bola atau apa boleh. Yang boleh pakai cengkir yang warnanya orange gitu ya, dari jauh biar kelihatan. Itu boleh saja ya. Terus tanda pribadi, nama, alamat, nomor telepon yang bisa dihubungi ya. Jadi nanti kalau kopernya nyasar biar gampang nyarinya ya. Nah, kalau gulung baju Bapak Ibu itu supaya praktis, hemat, jenengan gulung seperti ini, terus dikareti. Nah, nanti karetnya bisa untuk keperluan yang lain. Misalnya untuk penanda tawaf, jenengan pakai karet 7, ditaruh di tangan kiri 7, ketika sampai di Hajar Aswad, Allahu Akbar, dipindahkan karetnya 1. Nanti Allahu Akbar lagi di Hajar Aswad, pindahkan lagi karetnya 2, gitu ya. Itu nanti pas sa'i juga begitu, perlu karet. Kalau nggak bawa karet ya pakai pulpen ditulis 1, 2, 3 gitu ya. Khawatir nanti pembimbingnya itu lupa, ini putaran ketiga apa keempat, yang satu jawabnya 3, yang satu jawab 4, nggak kompak, bingung pembimbingnya ya kan, sing tak turut sing di gitu kan. Nah kalau bingung seperti itu kita ambil yang terendah yaitu 3, kurangnya 4,
3 atau 4 yang diambil 3, 5 apa 6 yang diambil 5 gitu ya, kurangnya 2. Jangan sampai tidak berjumlah 7 ya, lebih dari 7 nggak apa-apa karena lupa, tapi kalau kurang lah ini yang repot gitu. Nah, kalau jenengan menatanya tidak digulung itu mungkin agak repot nanti menatanya. Ini untuk apa? Seandainya jenengan bawa obat yang dari kaca ya, berbahan kaca, atau bawa apa yang mudah pecah, bumbu-bumbu atau apa, ya boleh saja Bu. Ya, madu boleh. Madu di sana banyak, tapi lebih mahal. Jenengan kalau bawa madu di Indonesia enggak apa-apa, supaya nggak gampang pecah, masukkan ke dalam paralon ini. Nah, gitu. Ya, boleh seperti itu. Atau nanti pulangnya kan paralonnya kan kosong. Nah, dikasih air zam-zam, ditaruh di plastik itu, di sana kan banyak plastikan. Masukkan ke paralon itu. Pak, apakah boleh Pak bawa zam-zam lebih? Kalau saya mengatakan saya tidak menganjurkan dan saya tidak melarang. Ya, tergantung amal ibadah masing-masing ya. Jadi ada yang dimasukkan ke koper itu lolos, ada yang ketahuan sehingga harus dikeluarkan. Tapi yang penting di dalam koper jangan sampai separuh lebih isinya zam-zam semua. Karena ada jamaah saya yang isi kopernya itu jerigen 5 literan itu ada 5. Saya dipanggil Bu sama petugas itu. Siapa ini anunya, leadernya? Saya, Pak. Ini lihat ini jamaahnya. Waduh, astagfirullah, nemen wek sapa iki? Wah, wek Pak Tejo. Bisa berdiri Pak Tejo. Pak Tejo ini pernah umroh sama saya. Kenapa Bu? Ya akhirnya saya bawa keluar, saya bagi-bagikan jamaah. Ayo diminum semuanya ini zam-zamnya. Selesai sudah, pulang nggak bawa apa-apa. Ya sudah, gitu ya. Tapi ditaruh di jaket, terus ditaruh di, jadi ada baju, ada jaket, ada tas kresek, isinya jam-jam semua, nggak apa-apa. Gitu. Dicoba aja. Kenapa? Di koper itu ada yang bawa, enggak apa-apa. Oh iya, jangan berlebihan pokoknya gitu ya. Itu kata kuncinya itu ya. Sambil baca dzikir, selamat. Mas selamat. Nah, ini ya, jenengan boleh bawa panci yang kecil seperti ini ya untuk pemanas. Atau yang ceret yang ada listriknya itu, tapi satu regu satu aja gitu ya. Ada yang bisa selamat sampai di sana, ada yang diperiksa terus disuruh mengeluarkan, enggak apa-apa, daripada beli di sana mahal. Terus jacknya, encem-encepan listriknya itu yang kaki 3 Pak. Jadi yang ada groundnya di tengah-tengah itu, ada konverternya kok itu. Ya, barang-barang berbahaya jangan dibawa. Nanti masuk pesawat pasti digeledah. Ya. Terus kelebihan berat koper itu akan diperiksa dan disuruh ngurangi. Nah, kalau jenengan nanti diperiksanya di asrama haji, kalau kelebihan atau ada barang-barang yang nggak boleh dibawa tapi jenengan tetap bawa, itu biasanya suruh ninggal, nanti keluarganya suruh ngambil ke Kemenak Sidoarjo. Aman, insya Allah barangnya aman. Ya. 32 Bu, 32. Ya tadi itu nggak tahu, wartawannya keliru mungkin Bu. Ya. Ini power bank ya, power bank itu maksimal 100 watt jam atau 20.000 mAh. Ya, ini power bank. Tapi jenengan nggak usah bawa lah Bu, di sana ngecas handphone di sana itu gampang kok. Ya. Dan jangan banyak-banyak komunikasi. Nanti terlalu banyak WA-an, balas WA-an, apa mana yang urusan kerja ya digowo kan gitu ya. Akhirnya WA terus gitu. Akhirnya ibadahnya lupa gitu ya. Jangan sampai seperti itu ya. Ini isi dari barang-barang yang perlu dibawa, tapi misalnya di sini tertulis kain ihram 4 lembar ya, Bapak Ibu, Bapak-bapak yang bawa ihram itu kalau menurut saya 3 lembar itu sudah cukup. Jadi yang satu untuk bawa, yang satu atas, yang satu untuk cadangan, itu sudah cukup. Ya, nanti kalau kotor, yang satu dicuci, yang satu dipakai. Kotor saja nggak apa-apa, asal nggak najis. Kalau najis langsung kita bersihkan juga nggak apa-apa. Misalnya ada yang kena najis, langsung kita basuh 3 kali selesai. Kita pakai lagi, tidak ada masalah. Sebenarnya bawa 2 aja juga sudah cukup gitu ya. Tapi untuk jaga-jaga bawa 3. Sabuk, bagi yang perutnya itu agak besar, nggak usah sabuk juga nggak apa-apa Pak. Karena nanti masang ihram itu
singset sudah. Tapi kalau agak kurus badannya itu memang perlu sabuk. Kalau saya ini pakai sabuk malah ihramnya di sini, sabuknya di atas gitu. Untuk ibu-ibu ini ada rinciannya. Terus handphone ya, jangan lupa mengaktifkan roaming internasional. Ya, nanti ketika berangkat jenengan pakai kartu apa, misalnya pakai kartu Telkomsel atau Indosat atau apa, datangilah operatornya untuk mengaktifkan roaming internasional selama 40 hari. Nanti mengaktifkannya pada hari pas berangkat. Jadi misalnya berangkatnya tanggal 5, aktifkannya tanggal 5 sampai tambah 40 hari. Itu untuk mengaktifkan roaming internasional. Bagi yang tidak sempat, di hotel itu banyak wifi. Ya, jadi nggak usah khawatir, jenengan tidak ada roaming internasional karena di hotel itu sudah ada wifi. Tapi kalau jamaahnya pas sudah datang semua di hotel itu, royoan pakai sinyal, kadang-kadang sinyalnya habis. Jenengan sudah mengaktifkan roaming internasional, jenengan bawa ke Masjidil Haram atau dibawa ke Masjid Nabawi. Ketika saatnya sholat biasanya hang, karena ya rebutan sinyal tadi. Trafiknya itu tinggi kalau pas orang-orang sholat itu. Jadi sama saja komunikasinya agak susah. Apalagi janjian sama istri, Mas engko tak telepon ya, gitu. Nggak bisa, hilang, udah hilangin gitu. Ngamuk, biasa tukaran gitu. Bu jangan bertengkar sama suaminya Bu ya. Nah, kalau janjian ya sebaiknya cari tempat yang tinggi gitu ya. Jadi misalnya lampu atau toilet nomor berapa atau pintu nomor berapa gitu. Janjiannya di sana aja. Nomor 308 atau nomor 25 atau tiang lampu yang itu Mas gitu ya. Nah, nanti suaminya lihat, oh tiang lampunya itu saya lihat dari jauh gini. Oh, istri saya belum ada di sana. Istrinya juga begitu, agak sana lihat, oh suamiku belum ada di sana. Nentenan ini blonjo, ini blonjo, mari-mari. Mari itu suwe-suwe, balik ketemu, Bu, tante ini kan mau halo lho. Tante ini sama kan ini nang ndi nang ngene. Ya nang kono, kadang tiang iki aku ya ndelok sampean nang kene kalau gak ketemu. Jadi kalau sudah janjian itu ya komitmen gitu ya. Pokoknya habis sholat dzikir, habis gitu kalau perlu biasanya setelah sholat fardu itu ada sholat jenazah, jangan ikuti, ya, jangan sampai nggak diikuti. Terus setelah itu keluar ya keluar aja gitu. Janjian di mana yang kita janjian. Terus waktunya itu selisih berapa jam Bu? Antara sini sama Mekah. Selisih 4 jam, lebih dulu mana? Lebih dulu Indonesia ya. Jadi jangan keliru kita. Misalnya jenengan ingin hubungi keluarganya yang ada di sini, jenengan itu habis sholat isya itu jam 9 malam biasanya di Mekah Madinah itu jam 9 malam, jenengan kangen sama anaknya ditelepon. Nah di sini sudah jam 1 malam nggak diangkat-angkat ya wajar, anak-anak sudah tidur kan gitu. Nah yang paling enak kapan? Yang paling enak itu jam 2 malam waktu sana Pak, anak-anak baru bangun tidur siap sekolah atau kerja. Jam 7 pagi kan, jam 6 itu ya, jenengan yang ngalah. Jam 2 malam telepon dari Mekah Madinah. Nah, di sini pas pagi gitu. Ya. Terus oke ya. Waktu sholat ya di handphone itu kan ada waktu sholat ya. Ketika jenengan di Madinah di setting Madinah, ketika di Mekah setting Mekah begitu. Jenengan sudah bisa melihat waktu sholatnya. Kadang-kadang kan kita bertanya-tanya atau barusan datang, kok sholat duhur jam piro, asar jam piro. Nah, itu yang bagi yang muda yang handphonenya ada jadwal sholatnya itu tolong di-share ke anggota yang lain ya. Kursi roda ada yang kesulitan berjalan angkat tangan. 1, 2, 3. Bawa aja dari Indonesia Pak ya. Kursi rodanya kalau jenengan beli di sana harganya agak mahal. Ya bawa dari Indonesia. Pakai keren nggak apa-apa, dibawa aja Pak. Dibawa aja, bawa kursi roda. Kalau jenengan kadang bisa jalan, kadang nggak bisa, ya niatkan aja bawa kursi roda, mungkin ada yang membutuhkan di sana, gitu. Jangan untuk saya kalau sakit, jangan gitu. Ya. Jadi insya Allah sehat. Jamaah saya itu Bapak Ibu yang berangkat itu sakit, pakai kursi roda, di sana sembuh, pulang itu malah kursi rodanya dipinjamkan ke orang lain dan dia yang dorong, itu jauh lebih banyak daripada berangkat sakit meninggal di sana. Jadi kebanyakan pulang itu sembuh. Karena apa? Karena di sana yang diminum itu zam-zam Pak.
yang diminum jam-jam. Jenengan ke masjid minum jam-jam. Bapak botol kosong sampai di masjid diisi, dibawa pulang ke hotel, di hotel minum terus jam-jam itu. Jam-jam itu air yang paling bau baik sedunia. Ya, terus makannya kurma. Habis gitu jalannya jauh. Jenengan dari hotel mau ke masjid, ya saya nggak tahu ya jamaah Jawa Timur itu untuk tahun 2025 dapat daerah mana. Kalau yang tahun 2024 kemarin di Miswala itu agak jauh. Kalau jalan sekitar 3,5 kilo. Tapi ada bisnya, disediakan bis. Nah kalau bisnya nggak ada kan kita terpaksa harus jalan kan begitu. Apalagi kalau jenengan mendekati waktu sholat, mau naik bis pasti bisnya nggak ada. Karena apa? Karena sudah macet. Jenengan kalau niat mau sholat di masjid 3 jam atau 2 jam sebelumnya harus berangkat ke masjid. Jangan kurang 1 jam, apalagi komat. Allahu Akbar, Rasulullah baru berangkat. Yo, kumana nang embong. Maring no mudun nyampe depannya hotel mbak bersajadah. Allahu Akbar. Apa diterima Pak? Ya diterima aja. Tapi pahalanya apakah sama seperti sholat di Masjidil Haram? Oh, alam bisawab. Kan mengikuti imamnya Masjidil Haram kan, walaupun di depan jalan itu kan ikut imamnya Masjidil Haram kan begitu. Kini lho Pak, melok iku imamnya Masjidil Haram. Kan kini padha ae gitu kan. Loh, apakah sama di salat di dalam masjid sama di jalan pahalanya? Ya beda kan Pak. Gitu. Nah, langkah kakinya kan, nah itu kan dihitung Bu ya, berapa kali. Kalau perlu mau ke sini hotel, sini Masjidil Haram, putar dulu ke sini. Langkah guyon Bu, guyon. Ya, kalau jenengan mau naik Vespa, jadi ada kursi roda, masih ada ya tahun 2024. Ya, insya Allah masih ada. Dan ada mobil golf juga. Saya nggak tahu kalau naik mobil golf itu berapa bayarnya. Kalau naik Vespa ini bayarnya 57,5 real. Rupiah piro? Kali 4.000. Berarti sekitar 200.000 ya. Jenengan kalau mau beli apa-apa wis nggak usah dikurskan Bu. Seket bayaran ngonai. Ada di kurs nomor 4.000. Oh, larang ya. Kasih tau tuku. Kasih tau naik Vespa ini nanti ya. Kalau ingin suami istri boleh. Harganya 115. Ini untuk tawaf saja atau sa'i saja. Kalau tawaf dan sa'i berarti 57,5 kali 2. Kalau yang suami istri berarti 115 kali 2. Nanti satu Vespa itu ada kursinya jejer gitu. Ya. Boleh pakai ini. Ya. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Nah, Bapak Ibu, jenengan kan untuk berangkat haji kan pasti bawa handuk. Kalau saya menyarankan jangan bawa handuk, bawa kanebo. Kanebo, tahu kanebo ya? Untuk ngelapi mobil itu. Nah, itu di sana nanti pakai untuk ngelapi badan jenengan. Jadi ketika habis mandi, itu ngelapinya pakai kanebo, langsung diperes, sebentar kering. Ya. Kalau pakai handuk kan keringnya lama, kan gitu kan, dan basah kan, sering basah begitu. Nah, kalau kanebo itu cepat, gitu ya. Nah, terus kalau jenengan berada di Musdalifah, Mina, Arafah, itu kan nggak di hotel kan? Ya, itu kan kamar mandinya terbatas. Jadi satu kloter itu mungkin, jadi satu maktab itu 10 kloter. Ya, satu kloter itu isinya 430 orang. Berarti satu maktab itu 430 kali 10, 4.300. Kamar mandinya 20. Ya, mungkin kloter maktab yang sana ada juga gitu ya. Jenengan kalau kepingin gantri ya, yang pertama kuncinya waktu orang-orang masih tidur, jenengan sudah ke kamar mandi. Jadi orang-orang kamar mandi kan menjelang subuh biasanya. Subuhnya kira-kira jam 4, jenengan kamar mandi jam 2 atau jam 3. Nggak antri, Pak. Terus yang kedua, jangan sesudah jam makan. Biasanya orang-orang sudah makan itu kamar mandi. Jenengan sebelum waktu makan, jenengan kamar mandi dulu.
Ya, nanti perkara habis makan terus kepingin kamar mandi lagi kan bisa ditunda agak lama karena sebelum makan sudah ke kamar mandi. Lalu yang ketiga, jangan antri di antrian yang banyak orangnya. Jadi misalnya di sini antri 10, sana antri 5, sana lagi antri 1, milih yang 1. Ya, supaya lebih cepat. Kalau sama-sama 10-nya, cari yang nggak bawa anduk. Kalau bawa anduk itu kan mandi itu kan lama. Nah, itu inget-inget ini pesan saya. Ini di KBIH lain nggak ada. Ada nanya di Jabal Nur ini. Ya Bu ya, itu sampai strategi yang semacam itu kita ajarkan Bu ya, biar nggak salah, biar nggak menyita ibadah kita gara-gara antri kamar mandi. Ya, oke ya, ini manfaat kan Ibu. Tim menyimpan uang, ya. Kenapa Bu? Ram. Lantainya itu Pak dimuat misalnya kamar mandi 1. Ya. Kalau 3 ibu. Oh jangan. Jadi kalau masuk ke kamar mandi itu tolong hanya 1 orang saja. Ya, karena bawahnya kamar mandi itu langsung jublangan. Nah, ya walaupun sekarang lebih bagus bentuk kamar mandinya, tapi bawahnya itu terjublangan dan atasnya itu terbatas, gitu ya. Ya memang dulu itu kira-kira sebelum COVID itu pernah ada kejadian ibu-ibu karena takut kamar mandi masuk kamar mandi itu 2 orang terus nggak diam, pakai loncat-loncat mungkin. Akhirnya jeblok masuk ke bawah ke jublangan itu, ya untungnya masih bisa selamatkan gitu. Nah makanya nanti kalau masuk kamar mandi satu-satu aja, ya sendiri-sendiri aja ya, gitu. Uang tolong jangan ditaruh di satu tempat terkumpul. Ada beberapa. Pak, saya apakah perlu bawa uang? Kalau menurut saya nggak perlu. Karena apa? Karena jenengan itu sudah dapat living cost sebesar 750 real. Ya, kali 4.000 itu sudah sekitar 3 jutaan. Itu living cost. Kecuali kalau jenengan ke sana niatnya mau kulaan emas, nah, itu beda lagi. Ya. Mas Aunil, Mas Saiful, Mas Adib. Ya. Jadi niatnya jangan niat kulaan, ya. Karena memang ada jamaah Pak yang niatnya ke sana itu kulaan emas terus dijual lagi di Indonesia, itu ada. Gitu. Tapi itu sangat berisiko. Saya bilang sangat berisiko. Nah, kalau jenengan tidak ada niatan untuk kulaan, maka living cost itu sudah cukup. Kalau bawa ya silakan bawa, tapi jangan banyak-banyak. Toh ATM itu bisa dibuka di sana. Jadi jenengan nyari ATM terus ngambil uang itu bisa. Cuma minimal sekali pengambilan kalau nggak salah 500 real. Jadi kalau butuh uang, ambil ATM di sana urunan aja. Ambil 500 ya, nanti saya titip 100 nanti bagi gitu. Nggak apa-apa, karena untuk menghabiskan uang 500 real itu ya agak lama Pak ya. Kalau hanya untuk keperluan sehari-hari, tidak untuk kulaan. Ya, jadi nyimpen uangnya nanti boleh yang satu di dalam Quran, yang satu boleh ditaruh di mana, yang satu taruh di mana, dipisah-pisah. Ya, gitu. Nah, ini spesimen uangnya, Bapak Ibu pelajari. Di sana yang paling kecil 1 real dan yang paling besar adalah 500 real. 1 real itu 4.000. Jenengan kalau ngasih orang yang ngemis-ngemis di jalan itu, di depannya masjid, kan ada yang ngemis-ngemis. Kalau jenengan kasih 1.000 rupiah, itu ditolak. 2.000 rupiah ditolak. Tapi kalau kasih 1 real, dia suka. Karena 1 real itu 4.000. Kalau 2.000 kan lebih kecil. Nah, kadang-kadang mereka kita beri 10.000, dia juga nggak paham. Maunya 1 real, gitu. 1 real atau 2 real, dalam bentuk real, gitu. Ya. Kenapa? Tukar gampang. Di sana banyak sekali money changer. Nanti di sini Mas Saiful itu hubungi Mas Saiful bisa tukar uang juga. Ya, nanti mendekati berangkat haji itu Mas Saiful buka counter gitu ya. Counter penukaran uang. Nah, tukar uang di sana juga banyak Bapak Ibu. Jadi asal ada tandanya seperti ini, jangan bisa tukar uang. Waktu kurang berapa Pak? 10 menit. Loh, 9.30 sampai 9.30. Hah?
15 menit. Saya lanjutkan sebentar. Nah, ini organisasi haji ya Bapak Ibu. Jadi ada Menteri Agama, dirjennya Dirjen Haji, lalu ada Dakar Medina dan Dakar Mekah, lalu ada sektor, ada Ketua Kloter TPHI, Pak Aunil ini, Pak berdiri Pak Aunil. Ini alhamdulillah sudah lolos sebagai TPHI, jadi sebagai Ketua Kloter ya Pak Aunil ya. Cuma kloternya nggak boleh sama dengan kloternya Jabal Nur. Bersebelahan gitu ya, bersebelahan. Karena beliau melaksanakan tugas dari pemerintah gitu. Ya. Terus ada karom, ada karu, terus jamaah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang kewajiban, ya dari bapak-bapak nanti akan kita pilih menjadi karom, ada menjadi karu, ya. Mohon kalau sudah kita pilih jangan ditolak. Ya. Ini kita pilih kriterianya itu muda, terus pernah ke tanah suci, bisa memimpin, gitu. Itu insya Allah akan kita pilih untuk menjadi karu dan karom. Kalau kita berbicara tentang kewajiban, maka yang mempunyai kewajiban yang paling tinggi itu dari atas ke bawah. Karom tidak boleh makan dulu sebelum semua karu sudah makan. Nah, ditanya, karu 1-1 sudah makan? Sudah. 1-2 belum. 1-3 sudah. 1-4 sudah. Belum kenapa? Soalnya ada anggota saya yang belum makan. Nah, karu nggak boleh makan sebelum anggotanya makan semua. Nah, itu pahalanya karu dengan pahalanya jamaah itu lebih tinggi pahalanya karu. Pahalanya karom lebih tinggi daripada pahalanya karu. Karu membawai 10 orang, ya. Kalau kita sama seperti tahun kemarin berarti satu regu itu 10 orang, satu orang karu berarti bawahnya itu 9. Satu karom isinya 4 regu. Jadi membawai 40 orang. Gitu. Nah, ketua kloter sebelum dipastikan semua karom makan, ketua kloter nggak boleh makan. Gitu. Ya, memang kewajibannya seperti itu, ya. Hak juga seperti itu. Ya, tapi nanti untuk urusan ngambil catering untuk dibagikan di regu maupun di rombongan, itu nanti dibagi, Pak. Saya buatkan jadwal. Jadi misalnya untuk pagi ini yang ngambil 1-1, rombongan 1, regu 1, ngambil untuk seluruh rombongan di rombongan itu, rombongan 1. Ya, terus untuk siang 1-2 yang ngambil untuk seluruh anggota rombongan. Sehingga Bapak Ibu waktunya tidak tersita untuk ngurusi makanan aja. Makanya kita buatkan jadwal. Gitu. Ya, dan itu nanti beroleng gitu. Beroleng. Ya. Oke ya, itu organisasinya. Ini yang terakhir, nanti sebelum saya masih ada satu sesi lagi Bapak Ibu. Insya Allah nanti tanggal 5 kalau nggak salah, ya kalau nggak ada perubahan. Ini adalah gelang. Gelang ini kalau jenengan pakai di sana, itu mungkin bisa lebih dari 2. Yang satu ini gelang dari pemerintah Indonesia, ada namanya, ada kloternya berapa, terus ada dari daerah mana, ini semuanya dari sini. Ini jenengan walaupun ke kamar mandi jenengan pakai, ya dipakai terus. Jangan sampai dilepas. Kalau dilepas bahaya. Ya, jenengan tidak akan ada identitasnya. Dan gelang ini menjadi pengganti paspor. Jadi paspornya jenengan itu ketika sudah nyampe di Arab akan dikumpulkan di sektor. Nah, gantinya gelang. Nah, terus nanti kalau sudah masuk maktab itu jenengan dikasih gelang lagi warna putih ini. Kalau nggak pakai ini nggak boleh masuk hotel. Jenengan pakai aja. Bagi yang berisiko tinggi, yang sakit, itu dikasih gelang lagi. Kalau risiko tinggi, warnanya merah. Kalau mendekati tinggi, warnanya kuning. Kalau nggak pakai gelang sama sekali, berarti sehat. Berarti paling nggak ada 3 gelang. Nanti belum lagi masuk ke Ar-Musnah, masuk ke Arafah Mina Musdalifah, itu biasanya dikasih gelang lagi, dikasih kartu lagi biasanya. Nah, itu jenengan harus pakai. Ya, sementara itu Bapak Ibu, silakan moderator untuk membuka sesi tanya jawab. Terima kasih.
Ya 10 menit loh. Sampai 9.30 Pak. Kami buka tanya jawab sekitar 3 orang dulu, lebih lanjut. Tapi saya perjelas, tadi beliaunya komentarnya mengatakan kalau di sana jangan uang banyak, bawa uang banyak ya, tapi bawa uang rupiah. Ya, kalau uang banyak nggak laku di sana, bawa uang rupiah. Ya, ya monggo yang mau tanya tentang materi ini, dipersilakan. Ibu-ibu, bapak-bapak ada yang tanya? Oh, ya satu. Satu. Ya langsung aja. Pojok kiri, kiri belakang. Pasti, sebentar, pojok kiri belakang, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang saya tanyakan Nama. Tolong ibu, tolong disebutkan nama, Dari mana? Nama saya Bunadian, alamat. alamat Kerembung. Ya. Yang saya tanyakan tadi kan ada pembagian regu. Nah, dalam satu regu itu apakah dipisah antara laki-laki sendiri atau perempuan sendiri, ataukah digabung laki-laki sama perempuan? Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain barangkali ada? Monggo. Oke. Baju merah Pak Adi, bapaknya baju merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adif dari Beji Pasuruan. Yang saya tanyakan berkaitan dengan pembentukan regu, itu milih sendiri atau mungkin dari partner yang menentukan? Itu saja. Makasih. Satu, sekarang terakhir ya ibu-ibu, terakhir. Depan lagi, depan. Sesi pertama yang terakhir. Silakan Bu. Terima kasih. Saya soal dulu juga bertanya Bapak. Perkenalkan nama saya Binani Gardia. Yang kami tanyakan adalah tadi disajikan paparan seperti itu kami sebenarnya jelas. Tapi yang kami tanyakan adalah menu. Menu di sana, mohon maaf kami ibu-ibu insya Allah sangat akrab dengan sambal. Apakah menu di sana menu Indonesia full atau Arab full atau modern? Ibu dulu ya, tiga dulu. Monggo. Baik, saya jawab yang pertama dari Bu Radian dari Kerembung ya. Satu regu itu putra-putri atau putra saja, putri saja. Nanti Bapak Ibu, satu regu itu isinya putra-putri, jadi suami istri begitu. Yang bapak-bapak ya mungkin juga kita tambahkan. Jadi pembagian regu itu nanti insya Allah berdasarkan tempat tinggal. Jadi misalnya tempat tinggal kita cari yang sama-sama Kerembungnya, nah itu kita kumpulkan jadi satu regu. Nah misalnya terus orang Kerembung itu jumlahnya 10, jumlahnya 12 ya, orang Kerembung jumlahnya 12, satu regu 10, yang dua ini kan nggak kebagian. Nah ini nanti gabung ke daerah yang lain ya, nggak ada masalah ya. Jadi yang penting request nanti masing-masing request malah gak ketemu Bu ya, yang satu minta ini gak ketemu nanti ya. Jadi gini, semangatnya adalah kita ini satu regu, satu rombongan sama-sama dari Jabal Nur, itu semangatnya. Kalau nanti di Tanah Suci ternyata yang riskan gumbul ketemu dengan satu kamar dengan KBIH yang lain, itu kan bagian yang awal sama yang akhir. Misalnya dari KBIH yang lain itu satu kamar isinya 4 orang, dari KBIH lain 2, sisa 2, Jabal Nur masuk 2. Nah itu jenengan semangatnya kita sama-sama dari Sidoarjo, podo dulurku dewe gitu. Jadi diterima dengan ikhlas ya. Nah terus kalau ternyata yang pakai kamar tadi itu beda provinsi, nah ketemu sama orang Papua hitam gitu, nah gak apa-apa, podo Indonesia nih. Nah
presidennya podo. Gitu ya. Nah, jadi gitu disyukuri. Dulu Bu, pernah tahun 2006, jamaah saya itu masih muda-muda. Satu kamar 5 orang, yang 3 Jabal Nur, yang 2 KPIH lain. Nah, terus kita sudah nyampe di Mekah itu, kamarnya sudah ketemu, yang 2 orang ini dari KPIH lain itu dikancingi sama jamaah saya. No akal ya. Padahal sudah kita jelaskan saat manasik seperti ini loh, masih begitu. Lah lapor 2 orang yang dari KBL ini lapor sama kiainya, saya ini sama Jabal Nur ginikan gitu kan. Itu sudah pakai ihram itu, mau tawaf kudum ya kan. Kalau masuk Mekah pertama kali kan tawaf kudum, sudah pakai ihram, kan nggak boleh marah kan ihram. Lah kiainya tuh marah-marah, Pak Jamal sampai keluar kata-kata hewan. Wah, mohon maaf Yai, tadi jamaah saya gini. Wah, dia panjang, pung, saya dengarkan gini aja. Terus sudah selesai, sudah Yai, sudah, ya terima kasih, assalamualaikum gitu. Salah ya, gak perlu kere-keran, nurun kere-keran kan rofas, jidal berbantahan kan. Wah, ikram saya berkurang kan begitu, jarno aja kan gitu. Nah, akhirnya saya jelaskan itu ke jamaah saya, gini loh, oh iya ya tadi, akhirnya dipersilakan. Lu ada Bu, ada di sana Bapak Ibu ya. Apalagi pas kita di Armusna, di Arafah, Musdalifah, Mina, itu wataknya masing-masing orang ini muncul Pak. Sing biasa ngaplokan uang, kalau belum tobat dikaplokin di sana. Dikaploki, nggak tahu siapa yang ngaplok. Tiba-tiba makan begini, tawar, blang, piringnya lari. Siapa? Nggak ada orang. Makanya yang penting berangkat itu harus tobat dulu. Nah ini Pak Mari ini biasanya ngaploki uang kan ya. Di sana dikaplok orang nggak Pak? Enggak. Oh enggak, sudah tobat berarti. Sudah tobat ini. Ya. Itu Bu ya, jadi diikhlaskan. Kamar juga begitu, kamar itu ibu-ibu sendiri, bapak-bapak sendiri. Nggak bisa suami istri, nggak bisa. Ya, nanti kalau suami istri bisa itu kan repot nanti sebelahnya kan gitu. Penlamu. Pak Alif dari Beji untuk bukan regu sudah saya bahas Pak Alif ya. Jadi berdasarkan daerah Pak ya itu. Terus Bu Nani masalah menu ya. Petugas haji Indonesia itu paham tentang lidahnya orang Indonesia. Makanya ketika jenengan datang nyampe di Mekah itu diberi satu kotak itu isinya kecap, ada sambal ABC, ada saus tomat, ada teh, ada kopi, sak cingkirnya, sak sendoknya, sak gulanya itu sudah diberikan. Jadi artinya kalau kurang asin apa kurang cocok bumbunya ya disoki kecap sing akeh ngono. Lah makan itu niatkan makan untuk sehat supaya bisa ibadah. Kalau makan pakai otak, jangan pakai perasaan. Ya, otaknya apa ngomongnya? Saya mau haji, saya harus makan supaya kuat, supaya saya bisa ibadah. Kalau jenengan makannya pakai perasaan, ayam maneng. Iya kan? Muncul ayam, ya kan? Gak cocok. Aku kepingin sate gitu ya. Nah, jenengan ambil ayamnya, terus baca Bismillah, sate. Itu nikmat itu nikmat. Rasa itu kan tergantung pikiran kita atau Bapak Ibu. Di tempat ini dingin, tapi yang sumuk ada nggak? Ada. Karena apa? Habis tengkar sama suaminya, habis tengkar sama anaknya, sehingga masih ke bawah saat manasik, getem-getem di sini. Sumuk, misal adem gini sumuk. Sama makan juga begitu. Makanan disediakan enak, bisa nggak jadi nggak enak? Gara-gara perasaan kita. Makanya kalau makan pakai otak, jangan pakai perasaan. Paham ya? Oke. Kalau jenengan mau bawa sambal paketan ya, boleh.
Tapi jangan banyak-banyak, dikira jualan nanti di sana. Ya, bawa secukupnya aja. Sudah 3, satu sesi lagi enggak apa-apa, Pak. Masih ada lagi. Ya, 3 penanya. Oh, 3 penanya lagi. 1, 2, 3. Siapa ya? 1, Ini 2, 3. Cukup nggih? Sebelah utara dulu, Ibu dulu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Nama saya Ibu Siti Suwani. Yang perlu saya tanyakan Pak, ini agak lain. Dari mana, Bu? Dari Lampung. Yang saya tanyakan ini masalah penerbangan, Pak. Mau tanya, seberapa bahayakah waktu take off dan landing pesawat kalau ada jamaah yang menyalakan HP-nya? Karena apa? Yang saya tahu beberapa kali saya naik pesawat itu banyak sekali jamaah-jamaah yang ngomong. Jadi waktu landing sama take off itu selalu menyalakan HP. Alasannya untuk apa? Untuk kenang-kenangan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh. Bu itu? Sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Naima dari Wiringinanong, Gresik. Yang saya tanyakan tadi Bapak Ustadz menyampaikan bahwa kemana-mana gelang harus selalu dibawa. Ke toilet pun kan harus dibawa. Saya tadi kurang jelas gelangnya itu ada tulisan Allahnya apa enggak ya? Barangkali cukup nama Arab gitu saja boleh nggak dibawa ke toilet? Karena menurut hadis kan nggak boleh kalau ke toilet membawa lafaz Allah, atau kalau Arab biasa kan nggak apa-apa atau bagaimana? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bapak, oh iya. Bapak yang pakai baju coklat. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa? Suprapto dari Kerembung. Yang saya tanyakan terkait ini, Pak, keamanan diri sendiri maupun barang-barang kita. Kalau keamanan diri sendiri itu terkait mungkin di situ nantinya jumlah dari jamaah ini ribuan, Pak, lebih, Pak, dari negara-negara lain. Nah, ini kalau dari kita orang Indonesia itu ini kabutnya seperti apa, Pak, biar nanti ibadah kita ini biar aman dan selamat. Terkait juga dengan barang-barang kita yang kita bawa, kita tempatkan di penginapan atau di luar, nah, itu hati-hatinya seperti apa. Terima kasih. Siap. Baik, terima kasih. Bu Siti Suwarna ya, untuk penerbangan take off maupun landing itu kan dihimbau tidak menggunakan handphone ya. Di atas pun juga tidak boleh menggunakan handphone. Sebaiknya ketika jenengan sudah berada di pesawat, handphone dimatikan. Ya, dimatikan. Jadi kalau nggak dimatikan bisa di mode pesawat. Itu tidak mengeluarkan sinyal sehingga tidak mengganggu penerbangan. Karena apa? Karena saat landing dan take off itu pilot melakukan komunikasi intens dengan menara pengawas. Kalau kita berkomunikasi dengan handphone, jangan kan sering kan kalau punya handphone didekatkan mic gini aja kan bunyi tetet gitu ya. Pilot akan terganggu. Ya, dan itu nanti ada pramugari yang bawa alatnya itu tidak ditunjukkan ya. Itu akan ketahuan penumpang mana yang melanggar. Itu nanti akan dapat sanksi gitu ya. Jadi kami himbau Bapak Ibu ketika utamanya ketika take off dan landing itu tidak menyalakan handphone, tapi lebih baik dimatikan aja. Kalau enggak pakai mode pesawat, misalnya jenengan ada yang beralasan, Pak saya mau ngaji Pak, ngajinya Al-Qurannya ada di dalam handphone, ya nggak apa-apa, di mode pesawat aja gitu ya. Itu Bu, terima kasih ya. Terus Bu Naimah dari Gresik, masalah gelang. Gelang itu kalau nggak salah ada tulisan Arabnya Bu, tapi Arab itu bukan Al-Quran. Jadi misalnya Indonesia atau nama Abdullah gitu ya, kan ada Allahnya, ya tulis Abdullah gitu aja, tapi kan niatnya kan bukan Allah itu kan. Nah, ya enggak apa-apa Bu, dipakai aja gitu ya. Daripada nanti jenengan di kamar mandi ada masalah jatuh, misalnya sampai semaput, terus orang lain nolong, nggak tahu ini jamaah dari mana, nah itu kan malah lebih repot lagi. Insya Allah niatnya tidak seperti itu. Bisa diterima Bu? Ini sami-sami Bu. Terus Pak Suprapto dari Kerembung. Ya. Pak, jumlah seluruh jamaah haji yang haji itu 2 juta jamaah, 2 juta orang, dan mungkin akan ditingkatkan menjadi 2,5 juta mungkin.
Dari Indonesia itu 220.000. Jadi 10%-nya. Jamaah yang terbanyak itu dari Indonesia. Itu terbagi menjadi haji plus, haji khusus. 10% dari 220, berarti 20.000. Yang 200.000 itu haji reguler. Nah, di antara haji reguler itu kan masing-masing kan terhimpun dalam KBIHU. Makanya Kemenak, pemerintah itu sangat berterima kasih pada KBIHU, Pak, yang sudah menghimpun, membimbing, ngajari jamaah dan mengkompulir di sana, mengkoordinasikan kegiatan di sana. Harapannya adalah masing-masing KBIHU ini yang di dalamnya ada rombongan-rombongan, itu masing-masing dalam satuan yang lebih kecil lagi, itu bertanggung jawab atas anggotanya. Jadi supaya nanti nggak sampai ada yang kesasar atau ada yang hilang, nggak jelas di mana gitu. Jadi setiap kali kegiatan itu nanti akan kita atur bahwa Karu harus mengecek jumlah anggota di dalam regu itu sudah komplit apa belum. Di absen, Pak. Itu setiap kali akan berangkat dan pulang. Jadi di KBIHU Jabal Nur begitu SOP-nya begitu, Pak. Jadi supaya tidak terjadi kehilangan gitu ya. Nah, kalau sempat terjadi kehilangan, Pak, misalnya habis Jamarot, terus kita balik ke tenda, itu kan jarak yang paling dekat yang pernah dialami oleh jamaah Indonesia, yang paling dekat dari tenda ke Jamarot, itu jaraknya itu 3 kilo. Jadi PP itu 6 kilo. Saya pernah mengalami itu tenda di Mina itu mendekati Musdalifah. Itu berangkat aja itu sekitar 6,5 kilo. Jadi PP itu 13 kilo. Tapi ya nggak capek karena sama-sama melakukan. Ayo kita Jamarot gitu kan. Jamaah yang berangkat dari tenda menuju ke Jamarot itu banyak orang kan. Jadi banyak temannya, seneng gitu loh, Pak. Tapi kalau jenengan sendirian, Pak, dari tenda di Musdalifah menuju ke Jamarot, juga katanya, Pak. Numpak sepeda motor aja kan gitu. Nah, pada saat Jamarot itu tidak ada kendaraan yang lewat. Nah, bagi yang tidak mampu, yang pakai kursi roda, boleh tidak melakukan Jamarot, diwakili oleh ketua regunya atau jamaah yang lain. Itu boleh. Jadi solusi-solusinya itu ada, Pak. Nah, yang penting seluruh jamaah kita dalam satuan terkecil regu rombongan KBIHU Jabal Nur sehat dan aman, itu selalu dikontrol, itu seperti itu komunikasinya, Pak, dan koordinasinya. Lalu untuk urusan barang itu aman, Bapak Ibu. Jenengan bawa barang tertinggal itu tidak akan diambil orang. Jenengan balik lagi itu mesti ada. Kalau enggak, tanya kalau di masjid ya tanya sama pengurus masjid, ya Masjidil Haram gitu ya. Di tempat kehilangan barang di mana nanti ditunjukkan. Itu insya Allah pasti ada. Jadi pasti ketemu, insya Allah pasti ketemu. Jenengan juga begitu, kalau ada barangnya orang lain yang ketinggalan, nggak usah diambil, biarkan aja. Karena pernah ada barangnya jamaah lain ketinggalan, terus ketika jamaah ini mau bantu ngambil, niatnya mau ditaruh di laskar, supaya laporan bahwa dia menemukan barang, belum sampai di sana, yang punya barang datang, terus yang bawa barang ini dituding itu pencuri. Nah, itu kan jadi masalah. Jadi kalau menemukan barang, biarkan aja. Nanti yang punya biar balik ke situ. Ya, biarkan aja. Tapi kalau barangnya Jabal Nur, jelas, Pak, ada tulisan Jabal Nur, diambil, Pak. Ya, silakan karunya apa karungnya gitu. Tapi kalau nggak ada identitas sama sekali, biarkan aja. Sama-sama Indonesia, biarkan aja. Kan kita nggak tahu kan mana ini kan gitu. Nanti petugas Indonesia itu banyak. Jadi petugas haji itu 2.500 ya. 2.500 orang petugas haji. Nah, itu di mana-mana nanti ketemu gitu. Ya. Kalau ada yang kesasar itu biasanya, Pak, yang saya lakukan sebagai pembimbing, kalau kesasarnya itu di Masjidil Haram atau kesasarnya di Masjid Nabawi, bahkan kesasarnya ketika Jamarot, itu yang saya lakukan adalah mengajak jamaah yang lain untuk mendoakan.
Jadi mendoakan supaya jamaah ini ketemu. Ya, pernah Pak awal-awal ketika saya awal-awal menjadi pembimbing dan tour leader itu tahun 2006 itu saya sama ibu mertua saya. Ibu mertua saya itu setelah dari Masjid Nabawi pertama kali hilang, nggak ketemu. Sampai Masjid Nabawi itu, ayo kita bagi, yang satu nyari ke sana, yang satu nyari ke sini. Sampai ini ketemu, nggak ada. Ya sudah balik ke hotel. Sampai di hotel siang nggak ketemu, sore uduk-uduk datang sambil bawa tas 2 gitu kanan kiri. Aku mari keliling-keliling. Loh, kalian sinten Bu? Saya ini dijemput petugas. Jadi petugas itu kan yang kesasar itu kan dikumpulkan. Terus baru setelah berapa lama diantarkan masing-masing ke sana, gitu kan. Nah, jadi terpisahnya dari rombongan karena beliau itu tertarik pada suatu belanjaan, yang lainnya terus beliau di situ. Akhirnya ketinggalan. Nah, ketinggalan, lihat kanan kirinya, nggak ada dari Jabal Nur. Akhirnya ditolong oleh petugas. Oleh petugas dikumpulkan dulu, baru sore diantarkan masing-masing. Nah, jadi seneng. Nah, so aku mau keliling, tuku iki, belanja iki, gitu kan. Wah, batinku, oh, lek kesasar mana gak tak deleki. Balik dewe. Sejak itu, Pak, kalau ada jamaah saya kesasar, nggak saya cari, Pak. Tapi saya doakan. Jadi kita berdoa sama-sama, mohon dengan ikhlas supaya Pak ini atau Bu ini ketemu. Dan biasanya sesudah ketemu saya dudukkan. Jadi misalnya suami istri, yang hilang itu istrinya gitu ya, saya dudukkan. Pak, Bu, gimana ceritanya tadi malam atau sebelum jenengan nyampe di sini? Iya Pak, istri yang jawab, suami saya ini loh, marahi saya, kita itu bertengkar. Sampai keluar kata-kata, sampai ke Indonesia mana tak cerai. Sampai seperti itu. Itu padahal mau tawaf kudum. Ya. Gurung lakoni. Nah, terus sholat subuh, jamaah lain sholat subuh, dia nggak ada. Habis sholat subuh, kita cari, nggak ada. Istri saya itu semaputan, Pak. Biasanya kamar mandi semaput. Semua kamar mandi diperiksa, nggak ada. Sudah. Ini kan galeki yo. Galeki nang Mekah, sakmono gedene. Angeli, ya kan? Akhirnya suaminya saya suruh sholat 2 rakaat. Doa yang khusyuk pada Allah supaya istrinya segera ditemukan. Terus selesai sholat, assalamualaikum, ting dung, buka, dreng, istrinya keluar bawa tas, ya kan? Oh langsung dimarahi sama suaminya Pak. Tokon dia ini aku digolek wong akeh wong. Tak tablek bundake. Hei Pak, aja diseneni, kok ilang maneh. Ilang maneh repot iki. Ndoleki maneh dhewe iki. Ya kan? Nah itu Pak, itu tidak 1-2 kali Pak.